Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, kurang nyobaan ayeuna ngajina bahasa Sunda. Kurang nyobaan bahasa Sunda. Tingali ku ibu-ibu bapak-bapak ieu naskahna bahasa Sunda. Anu sanes orang Sunda kudu belajar bahasa Sunda. Sampurasun. Iya, ieu jang rekaman kumaha jang. Yang jejang. Ya rekaman kumaha. Iya henteu ieu rekamanna. Iya. Jadi judulnya Islam gampang diamalkan. Ini merupakan ngaji hadis dari Abu Hurairah. Jadi lumayan 48 halaman. Ya kumaha we tamatna. Pami tamat ayeuna tamat teu tamatnya. Iraha deui lanjutkeun. Kunaon? Kenapa ngomong nama bahasa Indonesia aja campur? Kenapa kita harus membahas atau kata orang Sunda? Nah, orang kudu ningali balik hadis ieu. Margi di situ ada gulu, ada juga polarisasi sosial, ada juga tantangan zaman. Jadi 3 hal ya merupakan dorongan bagi kita untuk membahas hadis. Kita mulai dari tamhid atau pembukaan. Nah, kalau tamhid sudah biasa dari bahasa Arab ya. Pangdorong pentingnya nalungtik hadis inna dina yusrun. Ada beberapa hal. Latar utama adalah ngadorong urang pikeun nalungtik hadisnya eta beuki ngalegaan paham ekstremisme dina kehidupan masyarakat. Paham ekstremisme itu bisa dari keyakinan, bisa dari pengamalan. Kalau keyakinan merasa diri paling benar dan yang tidak sama dia anggap salah, itu ekstremisme. Ekstremisme atau juga guluwun. La taglu fi dinikum dalam Al-Quran. Ini jadi fenomena utama anu kacida pisan ngaresahkeun. Sabab salian ti ngarusak tatanan agama oge bisa ngarusak tatanan sosial. Rasulullah SAW ngadawuh inna dina yusrun. Hadis ini yang kita bahas. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Salaresna agama teh gampang. Makanya judulnya ge Islam gampang diamalkeun. Wala yusyadaddin ahadun illa ghalabahu. Dan tidak ada yang bikin keras, bikin heuras, bikin susah dina agama kecuali agama nu ngelehkeun golabahu. Jadi lamun orang nu bikin agama teh heuras jadi heuras, agama teh lunak jadi lunak. Jadi agama teh bisa ngabawa kita keras, bisa juga ngabawa kita lunak. Agama apapun. Seperti Netanyahu Israel, pimpinan Israel, itu karena agama yang dia pegang jadi keras. Karena dia punya pendirian, Partai Likud itu membunuh Palestina teh merupakan ibadah mereka. Bagi mereka mata diprotes ku PBB segala macam, angre dan ngerasa ibadah. Sama juga orang Hamas.
Orang Hamas juga berpendirian bahwa membunuh Yahudi itu ibadah. Makanya si Yahudi, si Netanyahu, si Zionis itu pengennya membunuh seluruh Hamas. Membunuh seluruh Hamas. Dan juga Palestina ditanamkan seperti itu. Jadi agama itu bisa keras kalau dipahami keras. Agama itu bisa lunak kalau dipahami lunak. Jadi gumantung kepada pemahaman terhadap agama tersebut. Dan memang di sini disebutkan wala yusyadaddin ahadun illa ghalabah. Maka fasaddidu sadedkeun, laksanakeun kalawan bener. Jadi berusaha kalawan bener. Sadidu. Tapi lamun hese neangan bebeneran wa qoribu, deketan beneran, mendekati kebenaran. Wa absyiru, dan beritakan kebahagiaan. Wasta'inu, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadwati war rauhah wa syai'in minad dujlah. Bil ghadwa suk-isuk, kemudian rauhah sore-sore, dan syai'in minad dujlah saeutik sapetina peuting. Ieu teh merupakan seluruh waktu sebetulnya mah. Jadi bil ghadwah war rauhah wa syai'in minad dujlah. Itu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga oleh ulama-ulama lain, tapi yang dikutip di sini adalah Al-Bukhari. Dina ieu konteks hadis inna din yusrun jadi antidotum ubur anu kuat pikeun ngalawan paham ekstrim. Sebab seperti anu dijelaskan dina hadis, saha anu bikin agama keras ngaheuraskeun dina agama atau istilahnya musyadah, tangtu bakal dikalahkeun ku agama sorangan. Jadi kalau menganggap agama itu keras, maka merasa dirinya dikerasan oleh agama. Kalau menganggap agama itu dicerikeun, maka hayang ceri dina ngalaksanakeun agama. Itu kan macam-macam. Nepika aya anu ripuh hirup agama kudu pisah jeung istrina. Ayeuna genep poe gitu. Cicing di masjid, teu balik-balik ka imah. Jadi masak, sare, camping di masjid. Nepi ka aya genep poe, engke geus genep poe 40 poe. Jadi agama teh maksa gitu. Agama teh kudu misah jeung istrina jeung keluargana. Dipisah agama teh. Itu karena menjalankan agama, dan karena menjalankan itu teh menurut mereka adalah baik. Walaupun istrina cerik-cerik ditinggalkan. Ada istilah silent protest. Silent protest teh protesnya diam. Lamun ceuk urang Sunda mah meurepan dina pesak. Meurepan dina pesak. Jadi sabenerna mah eta teh hayang protes, tapi teu bisa, jadi meureupin dina pesak atau ngalawan ku tongong. Jadi ngalawan ku tongong. Itu karena bikin agama itu keras. Bikin agama itu heras, bikin agama itu maksa gitu. Maksa. Seperti abdi nuju leutik baheula keur hayang memperdalam agama. Jadi kahayang memperdalam agama itu kan saya dari kecil.
Waktu saya masih di PGA ya, PGAP, SMA, SMP ini nama meureun. Itu ada mati geni saum. Itu 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum, 3 hari 3 malam. Geus tamat mati geni, engke teh 40. 40 teh selama 40 hari tidak makan lauk pauk. Hanya sangu wungkul. Sangu wungkul jeung cai. Mutih namanya 40 hari. Terus setelah tamat 40 hari tidak makan lauk pauk, ada saminggu teu ngomong. Jadi lamun hayang nyarita ditulis teu ngomong. Nah itu saya mengalaminya dulu. Ketika masih kecil, ketika masih PGA, jadi menekuni dan saya tempuh itu torekat itu. Dan itu yakin menjalankan agama teh kitu maksa cek guruna. Sebab walaupun saya masih di SMP itu sudah ke Ciamerang, Gunung Halu, padahal Cianjur sudah ke Ciamerang. Itu dapat ijazah bikin azimah tulis di kertas di kain yang warna merah. Itu agama itu merasa bahwa memaksa hal itu sehingga ingin menjadi orang baik, menjadi orang pinter, menjadi orang cerdas, lakukan seperti itu. Ya, baru perbaikan itu kan setelah memperdalam ke sini makanya saya buang seperti itu setelah membaca banyak hadis, banyak ayat-ayat Al-Qur'an setelah membaca. Itu kalau tadi dikatakan hadis, kalau kita musaddah maksudnya, jadi bakal keras agama itu dilaksanakan. Dan merasa itu teh walaupun cek batu ripuh, tetap karena ngajarankeun. Dan itu seperti dialami oleh Abdullah bin Amr bin As ketika mudanya ripuh, ya. Karena kan Abdullah bin Amr bin As jag waringkas hirupna keur ngorakna teh. Sehingga saum tiap hari. Terus kalau tahajud itu semalam suntuk. Ketemu dengan Rasul kan karena Amr bin As dilaporkan oleh ayahnya Abdullah bin Amr bin As teh oleh ayahnya yaitu Amr bin As namanya kepada Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui Abdullah, "Ya Abdullah, alam ukhbar, aku diberitahu bahwa engkau suka tahajud semalam suntuk, suka saum tiap hari." Kata Abdullah bin Amr, "Bala, betul ya Rasulullah, karena saya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasul langsung menegur, "Fala taf'al." Jangan kau lakukan seperti itu. Nah, jadi Rasul itu mencegah. Tapi ya Rasulullah saya masih mampu sehingga akhirnya kan dia saum sehari, buka sehari. Tapi ketika masa tua dia mengatakan ya laitani, ya Rasulullah, ya Allah, kenapa saya tidak mengambil rukhsah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi akibatnya itu ada gitu ya di masa tua ya, seperti yang saya rasakan sekarang kan ada di masa tua ya. Jadi ada kendala karena di bahasa muda mah agama dianggap keras ya, dianggap keras, dianggap maksakeun. Jadi akibat di masa tuanya ada. Ya antara lain geus di masa tua ayeuna lamun ngadahar cengek langsung muntah, nyeri beuteung. Jadi kemarin waktu mau khutbah Id, karena aya nu ngirim nu rada dimakan, 3 hari sebelumnya nyeri beuteung sebelum khutbah Idul Adha.
Nah itu memang ada dampak ya, jadi pengaruhnya di masa tua. Ya. Tadi ada pengajaran agama secara ekstrim gitu. Ya. Kalau saya melihat atau membaca di buku selama ini itu memang hanya agama Islam yang ada jihadnya gitu, berjihad. Gitu. Tadi ada yang berjihad sampai camping di masjid. Gitu. Jadi ada yang berjihad menjalankan amar ma'ruf aja. Jadi bukan nahi munkar. Ada yang nahi munkar. Orang puasa warungnya digerebek. Gitu. Jadi ada yang gitu. Tapi tidak, kadang-kadang orang itu nggak ke masjid gitu. Tapi nahi munkar gitu. Jadi tadi terkait dengan perang memang ada yang kadang-kadang punya prinsip membunuh Zionis itu pahala gitu. Tapi memang Zionis sendiri juga menjajah Palestina gitu kan, karena itu jadi membalas ini. Kalau saya melihat itu cuma di agama Islam yang ada jihad tadi gitu. Jadi menurut saya memang pengamalan ataupun pelaksanaan sehari-hari oleh terutama umat Islam tadi karena ada jihadnya, ada yang salah dalam menginterpretasikan jihad tadi. Jadi sehingga mereka misalnya di Bali itu ada yang banyak yang bule-bule telanjang gitu. Mendingan kita bom aja gitu. Itu jihad juga menurut mereka gitu. Nah mungkin jihad menurut Islam itu sebaiknya yang bagaimana gitu. Nah itulah Pak salah satu pemahaman, salah satu bukti pemahaman bahwa karena di dalam Islam itu ada jihadnya itu ada jihad bil amwal. Kalau di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, jahidu al-musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum wa aidikum. Jadi kalau itu hadisnya macam-macam ya. Ada jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ada jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Tapi anu lengkap hadis riwayat An-Nasa'i, jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa aidikum wa alsinatikum. Jihadlah, perangilah, atau apalagi lah perjuangkan orang-orang musyrik itu supaya beriman, bi amwalikum dengan harta, wa anfusikum dengan jiwa atau tenaga, wa aidikum dengan tangan atau kekuasaan, wa alsinatikum dan lisan. Jadi jihad itu kalau berdasar hadis tersebut ada 4 macam alatnya, yaitu jiwa atau raga, jiwa raga, harta, lisan, dan tangan kekuasaan. Tapi karena jihad itu diartikan membunuh atau memerangi orang, maka prakteknya. Tapi bukan berarti pembunuhan itu hanya di dalam Islam. Buktinya Netanyahu kan Yahudi bukan Islam. Geninganan itu memerangi orang Palestina. Dan kalau kita lihat negara-negara yang mayoritas Muslim dengan mayoritas non-Muslim itu nampak perbedaannya. Jadi kalau yang mayoritas Muslim, agama lain itu kan aman. Buktinya kan begitu. Jadi umpamanya Indonesia mayoritas Muslim, maka di situ ada Kristen, di situ ada macam-macam, sampai masyarakat Tiung Bandung aja protes atas pembangunan gereja di pinggir jalan. Buktinya eta geuning dibangun kan. Eta teh anu lambang kieu teh naon? Kan di pinggir jalan itu dekat BNN. Kan gitulah. Itu kan non muslim kan? Hah? Kalau lambang begini, saya nggak tahu apa. Mungkin ada yang tahu. Itu kan lambangnya begini di atasnya.
Gedung-gedung yang sedang dibangun. Padahal para protesnya kan Sariung Bandung itu. Tapi tetap saja kan bisa kalau di negara yang mayoritas Muslim. Soalnya tunggu gerangke jadi naon mereka. kita lihat. Tapi kalau Muslim berada di negara non Muslim itu ripuh. Jadi kelihatan susahnya. Kalau kaum muslimin mayoritasnya muslim itu bagus. Karena di dalam ajaran Islam itu menggambarkan sebenarnya. Jadi bukan ajaran aslinya, tapi penerapannya, pemahamannya. Makanya di sini pentingnya kita membahas hadis ini. Gitu. Bagi latar belakang. Ya. Jadi sebetulnya kumaha itu teh. Jihad penerapannya. Jadi panalungtikan ieu hadis jadi kacida pentingna kusabab aya opat dorongan anu raket patalina jeung kaayaan masyarakat kontemporer. Kahiji maraknya paham ekstremisme dan radikal ya, seperti dikemukakan oleh Pak Nur Hadi tadi. Dipaham gitu. Paham radikalisme. Dan memang itu bisa gitu. Quran dan hadis itu bisa dipahami radikalisme. Jelas. Bisa dipahami seperti itu. Dan juga bisa dipahami lunak, bisa dipahami sigar tengah atau pertengahan atau umatan wasaton atau wasatiyah. Terus beki luhurnya intensitas konflik horizontal anu ngagunakeun dalil agama. Ya, itu yang sekarang kita rasakan konflik horizontal khususnya di Timur Tengah dengan dalil agama. Tapi apa benar dalil agama? Dorongan nama kebanyakan ya bukan agama ya. Dorongan nama. Tapi masalah ekonomi seperti Saudi Arabia bertanya, kenapa tidak langsung aja belak-belakan Saudi Arabia teh ngabela Hamas, ya, ngabela Hamas memerangi Yahudi. Kita harus berpikir juga Saudi Arabia kapan berdirinya dulu disebut Saudi. Siapa yang mendukung pertama? Siapa yang menjaga persenjataan? Siapa yang melegitimasi Bandara Jeddah? Kemudian Bandara Muhammad di Madinah. Siapa itu semuanya kan ada kaitan. Jadi yang Timur Tengah itu. Jadi ada kaitan juga urusan agama. Sekarang bagaimana kalau itu direncanakan kekhawatiran ya, direncanakan kekhawatiran benar atau tidaknya kita juga nggak tahu. Katanya kalau Iran menang mengalahkan Timur Tengah maka Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu akan dijadikan penguasaan internasional. Jadi kekuasaan internasional. Sudah pasti itu bagi Saudi khawatir itu. Kalau dijadikan internasional, gimana itu nasibnya negara tersebut? Padahal kan Raja Saudi itu diistilahkan Khadimul Haramain. Jadi pelayan dua haram, Masjidil Haram. Jadi al-mamlakah Malikul Mamlakah Salman bin Abdul Aziz itu adalah Khadimul Haramain. Jadi raja itu istilahnya Khadimul Haramain. Khadim itu kan pembantu atau pembela atau pelayan. Jadi pelayan dua haram. Jadi itu otomatis ya, bertindak sebagai pelayan dua masjid. Ya kalau jadi internasional kumaha nasibna.
Itu juga berpikir. Jadi banyak kita menanggapi keadaan, situasi dan kondisi sekarang ini dari berbagai hal. Jadi kita tidak bisa langsung buruk sangka terhadap Saudinya itu sendiri. Kita tidak juga bisa langsung buruk sangka terhadap Iran situasi sekarang ini. Walaupun mungkin kan sudah jelas-jelas Iran itu melawan Yahudi, melawan Zionis, ya jelas. Tapi kunaon Saudi atau Emirat untuk langsung ngabela Iran. Nah, urusan politiknya juga bagaimana? Urusan masa depan, pemikiran ke sana juga bagaimana? Itu ya dalam kondisi kita yang jauh dari negara yang konflik tersebut, maka kita juga membahasnya, mengkajinya dari berbagai segi, dari berbagai dimensi, ya, supaya tahu betul. Kadang-kadang orang oge jadi heuras gara-gara pemahaman terhadap agama. Tuh. Jadi beuki lega jurang antara ajaran agama jeung realitas sosial. Pakis jurangnya. Kemudian yang keempat, kabutuhan ngawangun cara mikir anu moderat, anu inklusif. Jadi ngawangun pola pikir. Mulai dari pola pikir saja. Karena persoalannya pola pikir. Antara Quran dan hadis saja itu pola pikir. Seperti tadi yang ekstrim tadi itu pola pikir, pemahamannya. Walaupun sudah mempelajari Quran hadis, tapi tetap saya pernah diskusi dengan salah satu tokoh. Tapi kan komentarnya gini, tapi kan Pak Ustadz cenah kalau sholat kita pakai sorban, pakai gamis yang putih-putih, itu nilainya satu sholat itu sama dengan 700.000. 700.000 kali sholat. Jadi satu sholat pakai sorban, pakai jubah, pakai gamis, itu sama dengan 700.000. Kan itu nilainya lebih tinggi. Lalu saya katakan, eta teh kan Ustad, hadisna teh hadis maudhu. Cek urang teh. Dan memang hadis maudhu teh hadis palsu. Tapi apa komentarnya? Maudhu ge hadis. Ya ini pola pikir kan. Jadi maudhu ge hadis itu cenah. Pakai we kurang cenah. Ya, jadi ketika diskusi juga mentok gitu karena memang pola pikirnya seperti itu. Jadi mau disebut doib kan dulu juga ada penceramah di sini. Ya pasti cenah cek Pak Syaipudin mah doib kan bae doib oge cenah di. Da ieu mah dibahas we cenah ada alus eusina nah gitu. Jadi pola pikir. Terus tadi maraknya paham ekstremisme jeung radikalisme. Dina prak-prakanana hadis siger tengah ieu nolak secara eksplisit sagala rupa paham anu intoleran jeung ekstrim. Hadis ieu nya mata ngabahas hadis teh kudu seueur teh. Rupa-rupa hadis nangke nu keras juga kita bahas saja gitu ya. Ini makan anu enak kita, anu bikin Islam teh nikmat gitu. Melaksanakan Islam itu nikmat. Kumaha nikmatna? Ya, kudu bener mah. Diusahakan sabener-benerna lamun teu bisa bener pisan ya ngadeukeutan gitu. Ngadeukeutan karena bener. Itu kan enak gitu. Ngadekeutan kebeneran tong susah-susah ya hese nu bener mah. Jangan hadis segala macam nu dhaif dipikeun nu soheh wungkul kan itu teh hese jadi hese deket-deket kan bener sebab salah hiji ciri ekstremisme nyata mudah mengkafirkan orang. Jadi mudah mengkafirkan orang.
dan gampang ngabid'ahkeun perkara hilafiah. Jeung ngalakukeun tindakan kekerasan atas nama agama. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, beuki luhurna intensitas konflik sosial jeung polarisasi. Dorongan kaduanya ta beuki luhurna intensitas konflik horizontal anu dilatar belakangan ku paham keagamaan. Di Indonesia, kamarakan intoleransi jeung konflik agama mineng pisan berakar tina pamahaman agama anu kaku, anu berat, jeung ekstrim atau istilah bahasa hadisnya gulu. Al-Quran ya, gulu itu, lantaglu. Salah kaprah yen kasalehan kudu diwujudkeun ku sikap anu teu kompromi, geus nyiptakeun jarak sosial jeung nyulut radikalisme. Jadi itu pemahaman. Ingat ka Pak Toto sholawat langsung kan abdi ninggal eta domba teh ngorak keneh kan kurban teh domba teh ngorak keneh gitu kan ngorak keneh mah enak. Saipudin ieu cenah kudu ditolak cenah kurban kieu itu kurban ngorak keneh cek abdi teh Pak Toto kurban teh ada keringanan di zaman Rasul sesuai dengan kemampuan, tapi cenah dina kursus teu meunang cenah kurban anu can umur. Nah, itu kan ketika kursus, jadi kesimpulannya lamun domba na umurna can panceg kudu ditolak oleh beliau. Tapi kan membuka hadis yang lain kan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu salah satu. Jadi salah satu implikasi dari pemahaman ketika dia mendapat penjelasan di dalam kursus. Nah, syarat kurban eta teh cek abdi teh kalau yang geus gigina ompong umur sekian eta teh kurbanu ideal. Kurban ideal mah memang gitu kalau kita mempunyai kemampuan. Nya ari teu boga duitna ngan ukur boga 700.000. Nya 700.000 mah domanu 3 bulan kan. Nu 1 juta bisa 7 bulan. Nu 1,5 juta bisa setahun. Enak baligu. Anu 2 juta baru memenuhi syarat. Nah, apa saya purina apal? Pan abdi oge osok beli kambing karena pemakan kambing pan abdi mah. Jadi lamun seep kurbana engke beli kambing. Tapi kambingna anu 2 bulan. 2 bulan biasana umurna anu peuncitan sorangan. Tapi kan terus kemarin itu kan biasa karena anak saya 4, jadi ada 4 orang anak saya yang berkurban. Itu tuh sesuai kemampuan mereka. Saya bilang, Pak, abdi mah gaduh 2 juta, sok pangangeunkeun. Jadi saya yang mencari. Terus dikumpulkan. Ya, biasanya saya menyembelihnya itu hari kedua. Hari kedua saya sembelih setelah selesai di Muhajirin kedua. Kemudian diboyong, diantar ke kampung gede. Jadi ke sana ke kampung ya. Jadi diedarkannya di kampung. Nu leuwih-leuwih ge sawareh gitu tah. Kan di Muhajirin aya hulu sapi. Nah, hulu sapi direcah, diberesan, itu dimasak, dikirim ke kampung. Jadi karena apa? Karena di orang kampung kemarin saja saya nanya, ai di dia di kampung dia sanu kurban, aya hiji cenah domba tuh sakampung ngan kur hiji ku sararea. Jadi itu kabaragean. Akhirnya kan kita bawa dari sini diboyong. Makanya mun seueur-seueur ti Mujahirin ti Baitur Rahim itu diboyong semua ke sana. Bukan semua ya.
banyak dikirim ke sana. Nah itu salah satu contoh pemahaman terhadap sesuatu. Jadi dan langsung sikap tersebut dipengaruhi oleh kepribadian masing-masing kan, kepribadian masing-masing. Karena kepribadiannya keras, maka sikap kepada orang itu bisa keras. Eta teh murah bacot ya, murah congcot, murah bacot. Jadi congcotna murah, tapi bacotna ngomongna pika nyirieun batur. Padahal manehna mah teu ngahaja ngajirikeun, ditolak itu. Aduh ditolak sok. Bayangkeun ibu bawa hewan ngadigdig di rumahna ka dieu muhajirin ya bade kurban ku panitia ku Kang Jajang, ya umurna kurang ya. Kolak balik deui. Aduh nyari hatena kumaha. Nah itu bisa radikal itu, bisa ngambek itu. Bisa diperangi itu masjid nanti ya. Itu salah satu contoh. Dan itu ya atas dasar pemahaman tersebut. Jadi teu kompromi, geus nyiptakeun jarak sosial. Jeung nyulut nyunut radikalisme. Nah, panalungtikan hadis ieu, panalungtikan teh pengertiannya. Mun bahasa Sunda mah panalungtikan, ngalenyepan, menghayati ngalenyepan. Diperlukan pikeun nunjukkeun yen agama Islam teh gampang diamalkeun, henteu berat, henteu heuras, tur saluyu jeung fitrah manusia. Jadi cocok sama fitrah manusia. Itu mah ceuk Quran. Alladzi patronasa 'alaiha, oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah disesuaikan dengan fitrah manusia. Nah, geuninganan fitrah manusia ada yang membunuh, dan memang ada fitrah manusia nalurinya membunuh mah aya. Yaspikud dalam surat Al-Baqarah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ataj'alu fiha mayufsidu fiha, orang yang keras dan orang yang membunuh. Jadi fitrah manusia juga tuh buktinakeun Qabil Habil peristiwanya. Zaman manusia pertama aya pembunuhan. Jadi ada. Jadi nanti kata Pak Nur Hadi ada yang pembunuhan, memang ada naluri dalam manusia itu sendiri. Makanya kalau membunuh itu illa bil haq, kecuali atas dasar kebenaran. Maka saya juga sering mengatakan, kenapa Pak Saifuddin senang menyembelih? Itu fitrah manusia. Karena senang membunuh. Nah, maka membunuhnya membunuh sapi. Membunuh sapi, membunuh hewan, membunuh kambing, geresel kan lumayan. Di dia hiji di Baitur Rahim 14 kan lumayan sapi teh, jadi 14 kali doma, sesekali doma, terus besokna nu anak-anak pencit kesorangan. Nah itu teh naluri pembunuhan, dan itu merasa puas itu, walaupun pulangnya sok nyeri awak, tapi itu merasa puas bunuhan. Terus yang ketiga, lega jurang ajaran agama jeung realitas sosial. Dorongan katilu nyaeta beuki lega jurang antara ajaran agama anu dipahami secara tekstual, teks tadi seperti jihad ataupun qital, membunuh, itu secara tekstual. Jeung realitas sosial anu terus robah. Kahirupan masyarakat global ayeuna geus jauh beda jeung kahirupan masyarakat di zaman Nabi. Utamana alatan kamajuan pesat dina widang ilmu pangaweruh teknologi
jeung budaya anu terus mekar. Nah, eta dengan teknologi, sebetulnya kan teknologi kayak di mana? Sok upami ibu-ibu, papa-papa sapopoe nonton we gitu TV Roja. TV Roja ya. Kan dia aya TV Roja. Sok we sehari-hari entong nonton TV lain. Pokoknya TV Roja we. Sok dah heuras itu. Itu teh diri teh. Pokoknya loba bid'ah we. Di Indonesia teh loba bid'ah lamun urang nonton TV Roja. Oh, kudu kudu dilawan we. Perbid'ahan teh lamun nonton TV Roja. Beda deui jeung TV anu NU teh. Itu mah jadi segala rupa teh bener gitu, banyak. Bukan segala rupa, banyak yang benernya gitu. Itu tontonan teknologi. Sama itu juga melihat grup juga. Ya, melihat grup juga gampang akan cobi upami ibu-ibu naroskeun kana dipsik atau Gemini atau notebook ya, notebook LLM, tanyakan tolong kemukakan dalil-dalil Quran dan hadis yang mewajibkan kepada kita untuk berjihad dengan membunuh. Sok keras Pak. Itu di dalam AI itu. Tapi kalau kita minta kepada AI itu tolong kemukakan jihad dalam arti lunak, dalam arti halus akan dikemukakan. Jadi tergantung, bertanya juga tergantung. Jawabannya akan tergantung kepada penanya. Mata ngadamel naskah ieu karena keur urang Sunda, keur nu bahasa Sunda, ku bahasa Sunda gitu. KIA-nya juga nanyana ku bahasa Sunda. Jadi otomatis bahasa Sunda. Jadi kalau kita nanya bahasa Sunda. Ngan hanya karena itu mah notebook LLM lamun disuruh bahasa Sunda. Bikin slide. Tolong bikin slide berbahasa Sunda. Naskahna ieu bahasa Sunda teu bisaeun teh mah. Kalau kah mere bahasa Inggris. Teu bisaeun. Tapi lamun Gemini mah bisa. Tolong bikin slide bahasa Sunda bisa. Makanya di sini kan kalau produk, nah ini kan produk notebook LLM, itunya slide-nya. Agama itu gampang, langsungnya membedah arsitektur moderasi Islam. Kadieuna panduan virtual berbasis hadis Inna Dina Yusrun riwayat Bukhari untuk membongkar anger ku bahasa Indonesia. Padahal itu disuruhna ku bahasa Sunda. Anger we si LLM. Beda dengan Gemini. Kalau Gemini mah ya ku bahasa Sunda. Kerangka pemikiran, masalah anu utama, kegiatan awal, bahasa Sunda kan, kayaan di lapangan, observasi, masalah nu di sanghareupan, tujuan anu kahayang, dicontal ya. Nah ini kerangka pemikiran, dia ngerti kalau Gemini bikin ku bahasa Sunda. Makanya di sini dikatakan panalungtik atau riset. Ya, di sini nanti ini kerangka pemikirannya langsung. Kemudian nanti tinjauan pustaka atau teori. Jadi ulikan tina buku jeung jurnal. Itu bikinnya di dalam buku ini. Kemudian konsep-konsep anu patali, anu ada kaitannya, konsep-konsep bahasa Sunda kan. Kemudian metode penelitian. Di situ ada
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Terus yang kedua, cara ngumpulkeun data. Katilu, cara nganalisis data. Terus nanti menggunakan metode penelitian, kita analisis datanya. Jadi ngolah data anu meunang. Terus mangihan patali jeung pola. Hasil anu di sanghareupan kacindekan. Kacindekan teh kesimpulan. Kesimpulan utama. Terus saran dan implikasi. Terus kontribusi. Nah, nanti manfaatnya adalah manfaat ke masyarakat. Hasil penelitian di hadis teh kahayangna kitu memang. Jadi nanti cikaracak jeung kahirupan lawan-lawanna. Di sini ada ini kerangka pemikiran di dalam buku ini. Terus ieu lagi landasan teoritis. Ada. Hadisnya adalah, ini tausik ya, kaca 5 dina buku. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusrun wala yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu, bukan pasaddidu ya. Fasaddidu, jadi lakukan secara benar. Fasaddidu mah. Kalau pasaddidu heuras. Syadid, adabun syadid itu keras. Kalau ini matak maca mahroj teh kedah latihan teh kitu. Maca mahroj mah. Mahroj huruf mah kedah dilatih nya. Da hese atuh lamun maca mahroj huruf henteu dilatih, teu dilatih. Matak ada talaki teh baca Quran mah talaki. Jadi dinilai praktekkeun. Mun hese mahroj teh upami teu talaki. Tapi upami talaki mah pan dilihat itu lidahna keur di mana ya. Ada syaddidu, ada saddidu. Wa qaribu deketan bebeneran. Wa absyiru berita gembira. Wasta'inu bil ghadwah. Wasta'inu minta. Wa rauha wa syai'un minad dajlah. Ini berikutnya adalah riwayatnya. Dari mulai Abdus Salam mal dibahas panjang teuing. Nah, ini ada sahabat, beliau adalah Abu Hurairah. Ya, ada yang mengatakan wafatnya 57, ada yang 58. Kemudian Sa'id bin Sa'id, kemudian dan seterusnya. Kaitan dengan ayat cukup banyak. Ada surat Al-Baqarah 185. Di situ dikatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki, ini kaca 8. Halaman 8. Allah menghendaki kemudahan. Jadi tangtos wae karena ini mah ngabahas hadis kemudahan, ayat-ayatna juga yang bikin kemudahan. Mau memasukkan ayat perang di dia mah. Margi hadisnya juga hadis kemudahan. Jadi mau memasukkan ayat perang. Di redaksi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu kaitan dengan ayat atau istilahnya tanasub. Jadi kalau dengan ayatnya tanasub, istilahnya dia ubah ku abdi. Kalau dengan hadis ta'alluq. Ta'alluq dengan hadis. Kemudian surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Saestuna dina kesulitan
sareng kesulitan, jadi babarengan kesulitan itu. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, bukan. Ini mah ma'a. Ma'a teh bersamaan. Saestuna bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi antara sulit jeung mudah teh ngahiji. Jadi sanes terjemahna teh sanes setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan, bukan setelah, berbarengan. Kalau berdasar ayat bulan, ya di dalam bisa di dalam. Jadi dalam kesusahan itu ada kemudahan. Seperti dicontohkan kergering ada kenikmatan. Kita sedang sakit, tapi dalam sakit itu ada kenikmatan, melekat di situ kenikmatannya. Makanya ku Allah ditanduskeun diayakeun aya pingsan. Lamun sakit banget, pingsan. Sok lamun teu pingsan, ripuh pisan. Keripuh pisan, pingsan. Geus pingsan, bisi karasa ripuh teuing, koma. Geus koma mah teu karasa. Karena saya mengalami itu waktu demam berdarah tahun 2024, saya demam berdarah. Waduh, demam berdarah tuh sakit teh. Bawa niku sakit dibawa ke ICU, pasang di ICU mah pingsan. Pingsan. Ketika Profesor kepala depan Lampung teh ngalongok, wah cenah Pak Saipudin keur setruk, ngalongok keur setruk. Itu karena ada pingsan, jadi teu karasa keur pingsan. Terus katanya koma gitu. Nah, tapi engke geus sadar deui karasa deui gitu. Jadi itu dalam kesakitan itu ada kenikmatan. Inna ma'al usri yusra. Dan sampai 2 kali kan, inna ma'al usri yusra. Ya sampai sampai tanasub dengan ayat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Hajj. Sareng anjeunna henteu ngajadikeun pikeun anjeun dina agama hiji kesulitan. Allah tidak membuat kesulitan dalam agama. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah teu maksa, teu ngaberatkeun. Dina agama teu ngaberatkeun. Sok we tahajud teh berat. Nya lamun keur tuluh berat so teh keur seger mah teu. Matapan Siti Jenab ya. Siti Jenab itu kan Ari Rasul mah kan punya istri 9 tahun ke-7 Hijriah teh kan rumahna teh masing-masing punya. Eta teh pertama kalina mah dapat sumbangan dari Abdurrahman bin Auf. Jadi punya istri teh punya rumah masing-masing. Jadi Rasul bergilir gitu, keliling. Tapas ke rumah Siti Jenab aya tali membentang. Rasul nanya, "Ieu naonan? Kenapa ada tali membentang?" "Ya Rasulullah, saya kalau sedang tahajud suka nunutan, suka lieur. Jadi muntang gitu karena tali." Cik Rasul, "Potong we teh tali teh." Aya di gambarna dipotong tah, ieu Siti Jenab. Potong we teuk-teuk tali teh. Kuno, apanya eta keur muntang teh keur salat. Nya lamun teu bisa bangun mah teu bisa berdiri mah nya duduk we atuh. Tahajudna bari duduk. Jadi Pak Uju bisi capek, calik we salatna Pak. Engke bisi gitu ngadugkeun we sampai muntang capek, tong sambil muntang bisi tigebruk, calik we. Jadi enak gitu.
Atau mau pakai kursi mah enggak mau. Jadi oleh Rasul, nah ini dipotong we gitu tali teh. Jadi mun teu kuat berdiri ya duduk, teu kuat duduk ya nyangkere. Tah tahajud deh, aduh mani teh mani lemes-lemes teuing awak teh. Ya udah sambil nyangkarak we gitu. Tahajud. Makanya di sini. Nah ini hadisnya nanti berkaitan dengan hadis ya teman. Jadi di dalam ayat itu, ini surat Al-Baqarah 185. Jadi Allah hoyong kemudahan, saluyu sarang indadin. Terus fa inna ma'al usri yusra, kesulitan. Saluyu sarang larangan musyaddadah. Kemudian maja'ala alaikum fiddin min haraj, untuk ayat kesulitan. Saluyu sarang innadin. Ini Quran. La yukallifu lahu nafsan. Sakitu heula panginten ibu-ibu insyaallah nanti kalau ada waktu lagi halaman 11. Jadi 10 halaman. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.